Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan kali ini, ada satu kisah yang dimana narasumber ini saksi dari seorang pelaku pesugihan. Dalam perjalanan hidup pasti ada momen di mana harus menghadapi masalah. Pengalaman baik, buruk, dan tidak mengenakan dapat datang kapan saja. Dan datangnya pun karena sejumlah alasan, mulai dari keluarga, pekerjaan, maupun yang lainnya. Yang namanya hidup juga tidak selamanya akan indah. Seperti yang dialami oleh pelaku pesugihan ini. Dia mengalami musibah yang mengakibatkan dirinya menyesal. Sebut saja namanya Wandi, dan si pelaku pesugihan sebut saja namanya Hendry. Jadi awal ceritanya begini, Hendry mengajak Wandi untuk menemani dirinya. Kebetulan waktu itu Wandi tidak ada kerjaan. Dia pun langsung saja mengiyakan ajakan dari Hendry. Entah Hendry meminta diantar kemana, karena dia hanya mengatakan, "Wan, ayo antar aku ke salah satu tempat yang jaraknya lumayan jauh dari desa ini," ujar Hendry. Bahkan untuk menuju ke tempat itu membutuhkan waktu 3 jam dengan menggunakan sepeda motornya. Wandi yang sama sekali tidak tahu arah tujuannya mau kemana. Dia pun hanya mengikuti Hendry saja. Namun ada hal yang tidak diduga oleh Wandi. Hendry benar-benar sudah gila. Dia meminta diantar. Oke, Wandi antar. Tapi kenapa yang ditujunya ini adalah tempat untuk mencari kekayaan? Hendry pun sampai di sebuah rumah yang terbuat papan kayu, yang dikelilingnya itu hutan pinus. Rumah itu dikenal sebagai rumah dukun sakti. Dukun itu adalah perantara dari banyaknya orang yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara instan, yaitu dengan cara melakukan ritual pesugihan. "Hen, kamu sudah gila apa gimana sih? Ngapain kamu ke rumah dukun?" ujar Wandi. "Iya, saya mau melakukan pesugihan," jawab Hendry. "Dasar gendeng kamu. Kamu tahu kan, itu tidak boleh di dalam agama. Musyrik itu ya namanya. Kamu tidak usah aneh-aneh. Mending kita pulang saja yuk," ajak Wandi. "Kita sudah nyampe ke sini. Masa kita mau pulang? Nanggung, Wan. Mending kamu tunggu aku di sini. Aku mau ke dalam dulu." Wandi sudah tidak habis pikir dengan kelakuan Hendry. Hendry sendiri padahal tahu kalau melakukan pesugihan itu tidak boleh dalam agama. Tapi mau tidak mau Hendry harus melakukan pesugihan karena keadaan rumah tangganya sudah di ujung tanduk. Istri dan anak-anaknya akan meninggalkan Hendry jika rumah satu-satunya yang mereka tempati disita oleh pihak bank. Bukan maksud istri dan anaknya Hendry tidak mau kalau hidup miskin, tapi dari kebiasaan dan perilakunya Hendry yang membuat mereka marah. Wandi yang penasaran, "Sebenarnya ada masalah apa kamu dengan keluargamu? Bukankah keluargamu baik-baik saja? Kamu kan tidak ada masalah?" tanya Wandi penasaran. "Iya, memang saya tidak ada masalah sebelumnya. Namun kenapa aku ingin melakukan pesugihan? Karena aku ingin melunasi semua hutang-hutangku yang sudah menggunung, dan rumah yang sekarang ditempati oleh anak dan istriku itu sudah aku gadaikan ke bank. Aku sadar kalau ini salahku, dan yang membuat mereka marah besar itu karena uang hasil gadai rumah itu aku gunakan untuk melunasi hutangku karena aku kalah judi dengan temanku," Hendry menjelaskan. Wandi yang mendengar ungkapan dari Hendry tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun mau bantu, Wandi sendiri banyak kebutuhan yang harus dicukupi. Dari masalah itulah yang membuat Hendry harus segera mendapatkan uang yang banyak untuk melunasi hutang piutangnya.
Sementara usaha yang dilakukannya pun sedang ada masalah yang membuat penghasilannya saat itu sangat turun drastis. Singkat ceritanya, Hendri pun menemui dukun dan menyampaikan hajatnya untuk melakukan pesugihan. Namun sang dukun itu pun sudah paham dengan apa yang sedang dialami oleh Hendri. "Apapun keinginanmu itu masalah gampang. Yang penting kamu siapkan syarat-syaratnya," ujar sang dukun. "Syaratnya apa, Mbah?" tanya Hendri. "Untuk ritual yang harus kamu lakukan itu selama 3 hari 3 malam, dan kamu harus bertapa. Namun sebelum kamu melakukan pertapaan, kamu harus siapkan maharnya," lanjut sang dukun. "Mahar? Mahar untuk apa ya, Mbah?" tanya Hendri yang tidak tahu apa-apa. "Ya untuk menyiapkan segala keperluan ritual kamu, dan mahar itu totalnya 10 juta, yang nantinya uang itu akan saya gunakan untuk membeli minyak yang harganya itu tidak murah. Kamu harus menyiapkan uang 10 juta itu secepatnya kalau kamu ingin melakukan pesugihan," jelas sang dukun. "Kenapa maharnya banyak sekali, Mbah?" kata Hendri. "Kalau kamu tidak sanggup, kamu tidak usah melakukan ritual di sini. Silahkan kamu cari tempat yang lain," ungkap Mbah Dukun kepada Hendri. Saat itu pun Hendri yang mendengar ucapan dari Mbah Dukun itu sempat bingung karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Sampai singkat ceritanya setelah Hendri ini berdiskusi dengan Wandi, akhirnya Hendri menyetujui apa yang disyaratkan dengan mahar yang harus dibayarkan kepada Mbah Dukun untuk bisa melakukan ritual pesugihan. Di keesokan harinya Hendri pun datang lagi ke rumah Mbah Dukun dengan membawa uang 10 juta dan 1 ekor kambing. Setelah semuanya diserahkan, Hendri disuruh mandi kembang di belakang rumah sang dukun. Selesainya mandi kembang, Mbah Dukun menjelaskan tata cara dan mantra yang harus dibaca saat melakukan ritual pesugihan. Nah, Wandi yang menemani Hendri diminta untuk pulang dan menjemputnya Hendri 3 hari lagi. Singkat ceritanya setelah hari itu tiba, Wandi pun menjemput Hendri di rumah sang dukun. Namun rumah Mbah Dukun ternyata sepi. "Loh, kok sepi? Pada kemana orangnya? Apa mungkin sedang melakukan ritual?" pikir Wandi saat itu. Tapi setelah 3 jam Wandi menunggu di teras rumah tidak ada orang yang keluar. Dan sampai malam pun rumah Mbah Dukun itu sangat sepi. Tidak ada tanda-tanda kalau ada orang di dalam rumah itu. "Gimana sih? Ini katanya hari terakhir Hendri selesai ritual, tapi kok tidak keluar-keluar itu kemana ya?" gumam Wandi. Wandi pun tetap menunggu hampir seharian. Sampai jam 9 malam, tiba-tiba Hendri muncul dari arah belakang rumah sang dukun. Tapi Hendri sendirian. "Gimana, Hen? Ritualnya sudah selesai? Sudah sukses kamu?" tanya Wandi. "Nanyanya nanti saja, kita pulang dulu, sudah malam," ajak Hendri. Di sepanjang perjalanan pulang mereka mengobrol agar tidak mengantuk. Nah, setelah sampai di rumahnya Hendri, saat Wandi ini hendak pulang, Hendri pun menahan Wandi. "Wan, sini dulu, duduk, istirahat dulu, saya mau cerita. Kemarin itu saya didatangi oleh sosok pocong yang akan menjadi sesembahanku, Wan. Sosok itu tidak seperti sosok pocong yang lainnya. Dia berwajah sangat cantik, seperti bidadari," kata Hendri menjelaskan. "Berarti kamu sudah sukses?" tanya Wandi. "Ya, semoga saja berhasil. Dan ada hal yang tidak kuduga sebelumnya. Tadi pas kamu ke rumah Mbah Dukun, rumahnya seperti tidak berpenghuni kan?" ujar Hendri. "Iya, Hen. Memangnya Mbah Dukun itu kemana? Tadi sama sekali tidak kelihatan. Saat aku melakukan ritual di hari pertama, Mbah Dukun itu meninggal dunia, Wan," jelas Hendri. "Innalillahi, yang benar saja, Hen." "Iya, dan dia berpesan, katanya aku harus tetap melakukan ritual pesugihan itu. Dan di hari ketiganya, aku ditemui oleh sosok pocong yang akan menjadi sesembahanku, yang katanya tidak akan mengambil tumbal dari orang-orang terdekatku." Singkat ceritanya, setelah melakukan ritual yang sesat, Hendri akhirnya mendapatkan keinginannya, yaitu mendapatkan harta melimpah. Tidak butuh waktu yang lama, usaha yang dijalani kembali berkembang dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Satu persatu hutangnya dilunasi,
mulai dari hutang ke tetangga, hutang ke sanak saudaranya, dan terutama hutang ke pihak bank, agar rumah yang dimilikinya tidak disita. Usahaku mulai berkembang lagi, Wan. Awalnya punya 3 kios, terus nambah jadi 7, tutur Hendri kepada Wandi. Aku pun sangat berterima kasih karena kamu sudah mau mengantarku melakukan ritual pesugihan ini. Wandi yang mendengar kabar itu pun ikut senang. Namun di dalam hatinya Wandi muncul rasa khawatir tentang Hendri yang sudah bersekutu dengan iblis. Pesugihan tanpa tumbal sangat terdengar aneh. Mana mungkin iblis memberikan itu secara cuma-cuma? Itu yang ada di dalam pikiran Wandi. Hari demi hari usaha kiosnya Hendri memang semakin berkembang. Istri dan anaknya sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh Hendri. Segala kebutuhan mereka tercukupi, dan Hendri pun sudah tidak lagi bermain judi. Kebiasaan Hendri yang tidak boleh ditinggalkan saat Jumat Kliwon adalah ritual. Hendri harus melakukan ritual pesugihan di salah satu bilik kamar di rumahnya. Tapi sebelum itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia harus bersedia melayani pocong setiap malam Jumat Kliwon di kamar khusus. Kedua, dia tidak boleh sampai lupa menyediakan sesaji pada waktu-waktu tertentu. Bila semua syarat telah dipenuhi, pocong itu akan siap sedia membantu usaha yang dijalani Hendri dan memberikan sebungkus kain yang berisi uang yang jumlahnya jutaan. Tidak hanya syarat yang harus diperhatikan, tapi ada larangan yang harus Hendri ingat. Seperti yang kita tahu, bila melakukan perjanjian dengan pocong, akan ada resiko yang didapatkan. Iblis yang tidak berperi kemanusiaan tidak akan begitu saja membantu manusia tanpa upah. Walaupun sosok iblis itu sendiri yang berkata, pesugihan ini tidak memakan tumbal, itu hanyalah tipu daya iblis, agar manusia masuk ke jaratannya dan tentunya menduakan sang pencipta. Terlebih lagi perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Setiap malam Jumat Kliwon, Hendri ini akan berpakaian rapi, seperti menyambut seorang tamu. Kemudian dia akan masuk ke dalam kamar khusus yang sudah ia siapkan. Si pocong akan berubah menjadi wanita cantik dan siap dilayani. Meskipun menjadi wanita cantik, tetap saja dia pocong. Namun bila syarat-syarat pesugihan pocong itu tidak dilakukan, resikonya adalah Hendri akan kehilangan orang tersayang sebagai tumbal, baik itu anak, istri, orang tua, atau nyawanya sendiri. Memang itu adalah konsekuensinya. Singkat ceritanya, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Serapi apapun bangkai ditutupi, tetap saja bau busuknya akan menyebar kemana-mana. Begitupun kebohongan dan kecurangan, meski disembunyikan, suatu saat akan terbongkar. Sama halnya dengan Hendri yang melakukan ritual pesugihan di kamarnya. Tepat malam Jumat Kliwon, istrinya Hendri yang baru pulang dari pengajian. Saat itu Hendri dan anaknya sudah tertidur, sehingga sampai lupa mengunci pintu kamar, pikir istrinya Hendri. Tapi saat sampai di ruang tengah, dan di dekat kamar yang bisa digunakan untuk menaruh barang-barang, istrinya Hendri mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang, menyerupai membaca mantra. Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali, tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Istrinya Hendri yang penasaran dengan suara itu pun mulai mendekati ruangan itu, sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin malam. Sementara dari dalam kamar, istrinya Hendri masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang kali. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh. Setelah itu suasana kembali sunyi. Malam Jumat Kliwon itu seperti malam yang sangat mencekam, tidak seperti biasanya. Kesunyian malam yang sangat terasa, ditambah dengan suara aneh di dalam kamar yang terletak di pojok belakang, dan aroma kemenyan sangat menyerbak di indera penciumannya. Saat istrinya Hendri memberanikan diri untuk mengintipnya, dengan langkah pelan takut ketahuan, ternyata di dalam kamar itu terdapat suaminya yang sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih, menyerupai dengan wujud pocong. Tidak kalah kagetnya saat benda menyerupai pocong itu dibuka. Ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan.
karena saking banyaknya. Istrinya Hendri yang melihat itu seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan suaminya ini. "Apa yang kamu lakukan, Mas?" tanya istrinya Hendri. Hendri yang mendengar suara dan mendapat pertanyaan itu, sontak saja terkejut. Namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman, begitu mengetahui yang datang adalah istrinya. "Kita menjadi kaya raya, Bu. Lihat ini, semuanya adalah uang. Tidak apa-apa dulu usahaku hampir bangkrut, tapi usahaku sekarang berkembang lagi, dan kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini, dan kios kita bisa berkembang agar lebih banyak lagi, Bu," ucap Hendri meyakinkan istrinya. "Jadi selama ini, diam-diam kau melakukan pesugihan, Mas? Berarti benar dugaanku selama ini. Mana mungkin kamu bisa melunasi semua hutang piutangmu dengan uang hasil jeripayahmu sendiri," ujar istrinya. Hendri yang mendengar perkataan dari istrinya, ia hanya diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Istrinya sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan suaminya ini, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, tumbal misalnya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab semua sudah dilakukan suaminya tanpa sepengetahuannya, dan penyesalan itu semakin mendalam saat anak sematawayangnya mengalami sakit-sakitan. Mata yang cekung dan menghitam sangat jelas di mata anaknya Hendri. Sempat dibawa ke dokter. Dokter itu mengatakan kalau anak itu hanya kecapean. Namun tidak hanya itu saja. Perut anaknya Hendri ini di setiap malamnya akan sangat terasa sakit, merasa kesakitan seperti ditusuk-tusuk. Anaknya ini sering mengadu kalau setiap malam pasti perutnya sakit dan selalu bermimpi buruk. Mimpi buruknya ini seperti didatangi oleh sosok pocong yang wajahnya sangat menyeramkan. Tidak hanya 1 atau 2 kali memimpikan sosok pocong itu, tapi hampir 1 bulan berturut-turut sosok pocong itu hadir di dalam mimpinya. Istrinya Hendri yang mendengar cerita dari anaknya semakin was-was akan hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Singkat ceritanya, di saat Hendri ini melakukan ritual lagi, anaknya ini menangis dan menjerit-jerit. Istrinya Hendri mendapati kondisi anaknya yang kian memburuk. Ia tahu kalau suaminya ini sedang melakukan ritual pesugihan untuk melancarkan kekayaan. Namun tiba-tiba, pintu kamar yang digunakan ritual itu didobrak dengan kemarahannya. "Kamu puas, Mas? Puas kamu? Anakmu sakit itu gara-gara ritual pesugihan kamu," bentak istrinya. "Kamu apaan sih? Pesugihanku ini tidak memakan tumbal, kamu tahu?" jawab Hendri. "Alah, itu hanya akal-akalan iblis saja, Mas. Lihat kondisi anakmu sekarang ini. Dia selalu menjerit ketakutan setiap malamnya dan selalu didatangi sosok pocong," jawab istrinya. "Itu hanya mimpi buruk, Bu. Kamu tidak usah mengada-ngada," kata Hendri menenangkan. "Kalau kamu tidak percaya, aku akan panggil Pak Ustadz untuk kemari," jawab istrinya. Istrinya Hendri yang sudah tidak kuat dengan perilaku suaminya yang sudah bersekutu dengan iblis. Ia pun langsung bergegas ke rumah Pak Ustadz, yang jarak rumahnya hanya memakan waktu 5 menit saja. Tidak berselang lama, istrinya Hendri pun pulang ke rumahnya dengan Pak Ustadz di sampingnya. "Mohon maaf, Pak. Tolong anak saya, Pak. Dia selalu mengadu kesakitan dan selalu mimpi buruk," ujar istrinya Hendri. "Boleh saya melihat keadaan anaknya, Bu?" kata Pak Ustadz. "Silahkan, Pak." Pak Ustadz pun melihat kondisi anaknya Hendri yang terbaring di atas ranjang. Lalu Pak Ustadz mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Sontak saja Hendri dan istrinya terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Ustadz tersebut. "Loh, kenapa Pak Ustadz? Ada apa dengan anak saya?" tanya istrinya Hendri dengan cemas. "Maaf, Pak, Bu, anaknya sampean ini sudah meninggal dunia, dan menurut batin saya, anaknya sampean ini meninggalnya tidak wajar, karena yang saya tahu, sukma anak ibu ada di tangan iblis," jelas Pak Ustadz. "Di tangan iblis bagaimana, Pak?" tanya istrinya Hendri. "Sebelumnya mohon maaf, anak sampean ini meninggal karena dijadikan tumbal pesugihan," Pak Ustadz pun menjelaskan.
Istrinya Hendri yang mendengar itu, sontak saja terkejut dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Puas kamu mas, puas, hah? Gara-gara pesugihanmu, anakku meninggal mas, bentak istrinya Hendri. Hendri yang mendapat amukan dari istrinya, hanya bisa diam saja. Pak Ustadz yang masih berada di situ pun hanya terdiam, tidak mau ikut campur urusan mereka. Kematian adalah kehendak dari Tuhan, namun perasaan bersalah telah melakukan pesugihan membuat Hendri tidak bisa berbuat apapun. Tidak hanya perasaan bersalah setelah kepergian anaknya. Beberapa kali rumah Hendri sering didatangi makhluk gaib yang selalu mengawasi dari kejauhan, dan penyesalan itu semakin mendalam saat istrinya Hendri meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari pasar. Hendri yang menduga kalau istrinya meninggal ini karena ulah sesembahannya. Ia sangat-sangat menyesal melakukan pesugihan. Menyadari semua adalah bagian dari syarat yang harus dipenuhi. Setelah meminta kekayaan, ritual pesugihan pocong itu pun tidak dia lakukan lagi. Hendri melakukan tobat dan tidak mau melakukan ritual itu lagi. Namun seiring tobatnya Hendri, harta kekayaannya pun lambat laun telah habis. Apa yang sudah dilakukan Hendri selama ini tentu tidak sebanding dengan resiko yang harus ditanggungnya. Kenikmatan duniawi yang Hendri regup sirna dalam sekejap mata, dan kini Hendri hanya hidup sebatang kara dan sudah tidak memiliki apapun lagi. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa bersekutu dengan iblis apapun itu, maka hidup kita akan sengsara. Iblis hanya menjanjikan kekayaan, menjanjikan kesenangan, tapi di akhir kelak kita yang akan menanggungnya sendiri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kemusyrikan, dan semoga kita selalu di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.